Tangan halus itu tampaknya telah menjulur dari ruang kosong. Itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun. Itu terlihat lembut dan lemah, namun itu mengandung kekuatan yang sangat kuat dan ganas yang memegang rantai logam sampai titik di mana dia tidak bisa bergerak. Bantuan yang tiba-tiba juga membuat semua orang terkejut. Tatapan mereka mengikuti tangan sempurna itu, dan perlahan bergeser. Akhirnya, kecantikan dengan sosok seksi yang cantik dan wajah mempesona yang hampir sempurna muncul di depan semua tatapan mereka. Setan. TL, dalam mitologi Cina, iblis wanita biasanya sangat cantik dan terkadang menyihir pria. Ini adalah perasaan yang wanita itu berikan pada orang lain pada pandangan pertama kecuali wajahnya yang sedingin es. Perpaduan antara kedinginan dan pesona menyebabkan dia memiliki daya pikat yang tidak biasa yang berdampak dalam pada pria. Dagu seputih saljunya membentuk tanjakan yang sedikit tajam yang menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Kebanggaan semacam ini bukanlah kesombongan wanita biasa, tetapi keangkuhan terhormat yang hanya bisa ditunjukkan oleh wanita yang memiliki status tinggi. Hal yang paling menarik bagi pria adalah keangkuhan ini. Seorang pria akan memiliki kepuasan yang tak tertandingi saat dia menjatuhkan wanita yang begitu angkuh dan terhormat. Tentu saja, jika seseorang dalam keadaan mengigau, kepuasan ini akan sangat berkurang. Salah satu contohnya adalah Xiao Yan saat itu. Semua orang tercengang cukup lama ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul untuk menghentikan serangan berantai sebenarnya adalah wanita yang sangat cantik dan mempesona. Mereka mungkin akan tercengang, tetapi tidak ada yang hadir adalah orang biasa. Dari penampilan cara aneh di mana dia muncul, sepertinya kekuatannya mungkin lebih kuat dari siapapun yang hadir. Bagian tajam di ujung rantai logam berhenti di tempat setengah inci dari kepala Xiao Yan. Kilatan dingin yang samar-samar keluar darinya menyebabkan tubuh yang terakhir dipenuhi dengan bulu merinding kecil. Dia bisa membayangkan bahwa kepalanya akan berubah menjadi semangka yang jatuh ke tanah, meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan keras, jika tindakan untuk menghentikan rantai itu terjadi sesaat kemudian. Mata Xiao Yan menatap tajam ke ujung rantai logam yang telah diperbesar berkali-kali di matanya. Tenggorokannya sedikit berguling saat dia menoleh dengan susah payah. Wajah dingin Ratu Medusa segera muncul di matanya. Mulut Xiao Yan bergerak. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah Ratu Medusa yang mengincar hidupnya. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan yang rumit terhadapnya setelah kejadian itu? Mata Ratu Medusa bahkan tidak bergerak sedikit pun saat pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Tangan halus bebasnya yang lain hanya membalik dan dengan keras menghantam dada Xiao Yan tanpa ampun. Kekuatan besar menyebabkan tubuh yang benar-benar kelelahan terguncang sampai dia mengambil lebih dari 10 langkah mundur sebelum duduk di tanah, terlihat sangat menyedihkan. Xiao Yan meraih dadanya dan mengeluarkan beberapa batuk lembut setelah duduk di tanah. Apa yang ingin dilakukan wanita sialan ini? Dia ingin menyelamatkannya namun dia setulus ini. Jika telapak tangan itu sedikit lebih kuat sebelumnya, kemungkinan itu akan bisa membunuhnya. Betapa malangnya. Sedikit lagi dan bajingan itu akan dibunuh. Tatapan Xiao Yan beralih ke Han Feng, yang terbaring di tanah dengan sisa nafas. Dia berbicara dengan menyesal di dalam hatinya. Saat ini dia sudah benar-benar kelelahan. Meskipun yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan penggaris untuk menghantam orang itu untuk membunuhnya, saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sementara mata Xiao yang dipenuhi dengan penyesalan yang tak terbatas, Ratu Medusa, yang meraih rantai logam, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melirik Han Feng yang dia tidak tahu sudah mati atau hidup. Dia mengerutkan alisnya dan tampak membenci pria yang sedekat ini dengannya. Dia segera mengangkat kakinya yang panjang dan ramping di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan dengan keras menendang pinggang Han Feng. Tendangan ini mungkin tampak acak, tetapi angin kencang yang diciptakan oleh jari-jari kakinya saat diayun menghantam dan membentuk lubang yang cukup besar di tanah. Jelas, tendangan ini adalah sesuatu yang bahkan dapat menyebabkan seorang elit Do Huang merasa tidak enak, apalagi Han Feng, yang terluka parah. Seluruh dataran turun menjadi keheningan saat kaki diayunkan. Bang! Kaki halus itu dengan kuat membekas di pinggang Han Feng di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang menakutkan itu seperti banjir yang melanda saat ini.
Semua orang segera melihat bahwa tubuh Han Feng ditendang ke udara dengan suara teredam sebelum akhirnya menggambar parabola di langit dan mendarat dengan keras di tanah. Secara kebetulan ada batu besar tempat dia mendarat. Suara patah tulang sangat menusuk telinga di dataran yang tenang ini. Pada saat ini, hampir semua orang percaya bahwa kemungkinan besar Han Feng akan kesulitan mempertahankan hidupnya bahkan jika dia terlahir kembali dari seseorang yang sangat kuat. Baik. Tendangan yang sangat bagus. Xiao Yan, yang tampak lumpuh saat dia duduk juga menyaksikan tindakan tiba-tiba Ratu Medusa dengan ekspresi tertegun. Hanya ketika Han Feng menabrak batu besar itu dengan keras, dia pulih. Sukacita liar muncul di wajahnya. Tangannya membanting dengan keras ke tanah dan wajahnya memerah. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya saat dia meledak dengan serangkaian kata-kata kasar. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sepasang mata yang cerah dan sedingin es tiba-tiba melesat seperti bilah tajam, menyebabkan dia langsung menutup mulutnya. Dia memberikan senyuman canggung dan bokongnya bergeser ke belakang tanpa meninggalkan jejak, takut Ratu Medusa yang membunuh orang seperti membunuh ayam juga akan memberinya tendangan. Dengan kondisinya saat ini, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik daripada Han Feng jika dia menderita tendangan. Semua orang di dataran, terlepas dari apakah itu ahli dari wilayah sudut hitam, atau akademi dalam, semuanya benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli puncak yang telah mendominasi wilayah sudut hitam, benar-benar akan ditendang sampai mati oleh seorang wanita. Ini, sepertinya terlalu lucu, kan? Tatapan Suqian dengan tegas terfokus pada Ratu Medusa dari langit yang jauh. Orang lain mungkin tidak merasakannya tetapi dia bisa merasakan bahwa tendangan acak yang terakhir sepertinya mengandung niat membunuh. Jelas, tendangan yang dia berikan pada Han Feng tidak hanya memikirkan untuk membersihkan tempat itu tapi, sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Han Feng. Jangan bilang kalau dia juga menaruh dendam pada Han Feng. Mengapa saya tidak mendengar bahwa ada seseorang seperti dia di wilayah sudut hitam? Suqian bergumam dengan ragu. Ceka-ceka, sungguh tidak terduga. Han Feng ini sebenarnya akan mati di tangan seorang wanita. Jika metode kematian yang sangat bodoh baginya menyebar, itu benar-benar akan menyebabkan orang lain mati karena tawa. Tawa aneh yang menusuk telinga dipancarkan dari gugusan kabut hitam, yang mengembang dan menyusut dengan cara yang mudah berubah. Riak segera dipancarkan dari kabut hitam dan energi hitam gelap yang tidak biasa melonjak. Itu mengikuti rantai saat menyapu ke arah Ratu Medusa. Tatapan Ratu Medusa dingin dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan energi melonjak. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi 7 warna mengalir tanpa henti. Akhirnya, itu bertabrakan dengan energi berwarna hitam di titik tengah rantai. Riak liar dan ganas meletus dari titik kontak dan menghancurkan semua rumput di dataran di dekatnya. Meskipun rantai itu mengalami ledakan kekuatan yang sangat kuat, itu tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Jelas benda ini bukanlah barang biasa. Voila! Ratu Medusa tiba-tiba melepaskan tangannya saat ledakan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba berbalik dengan usaha yang cerdik, sebelum berubah menjadi garis hitam samar yang melesat secara eksplosif menuju gugusan kabut hitam. Rantai berwarna hitam melewati gugusan kabut hitam itu, menyebabkannya bergetar dengan cepat. Beberapa saat kemudian sebelum suara menusuk telinga yang membawa kesuraman terdengar, "Siapa kamu? Anda benar-benar berani mencampuri urusan Hall of Souls kami? Hidupnya adalah milikku. Tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya." Mata cantik itu menatap gugusan kabut hitam di kejauhan saat Ratu Medusa berbicara dengan lemah, "Aku bisa memberikan mayatnya kepadamu jika aku membunuhnya suatu hari nanti. Itu tidak mungkin sekarang." Hei, kata-kata yang arogan. Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu ke Hall of Souls kami. Enyah. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang hari ini. Ratu Medusa benar-benar mengabaikannya. Suaranya masih belak-belakan dan sedingin es. Selama pertukaran singkat sebelumnya, dia sudah memiliki pemahaman tentang kekuatan pihak lain. Jika energi pihak lain tidak sedikit aneh, dia akan sangat ingin membunuhnya. Mengapa dia perlu mengucapkan begitu banyak kata yang tidak perlu? Ceka-ceka, sungguh wanita yang sombong. Keberuntungan saya memang lumayan hari ini.
Namun, misi saya bukanlah membunuh bocah kecil itu. Itu cukup selama aku mendapatkan bahwa roh Yao Chen ada di tubuhnya. Selain itu, berkat Anda, saya memiliki sesuatu untuk diperoleh. Tawa aneh dipancarkan dari kabut hitam sebelum segera bergerak. Sosok itu tiba-tiba melintas, dan dalam beberapa napas, itu muncul di samping mayat Han Feng yang terengah-engah. Dia mengeluarkan tawa, TSKCK, yang aneh dan kekuatan isap yang tidak biasa meletus. Tubuh spiritual yang agak transparan perlahan bangkit dari mayat Han Feng mengikuti kemunculan kekuatan hisap ini. Akhirnya, itu terserap ke dalam kabut hitam itu dan menghilang. CK, roh alkemis tingkat 6. Ini benar-benar akuisisi yang sangat bagus. Suara mengerikan itu terdengar dengan kepuasan setelah menyerap roh Han Feng ke dalam kabut hitam itu. Kabut hitam segera bergerak dan dari kejauhan, Xiao Yan bisa merasakan sepasang mata menyapu dirinya dari dalamnya. Bocah, aku akan membiarkan roh Yao Chen tinggal di tubuhmu untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, Hall of Souls, kami akan datang dan mendapatkannya. CK. Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia mengamati sekelompok kabut hitam aneh yang melayang tanpa tujuan. Dia akhirnya telah dikunci menjadi organisasi misterius ini. Nikmati sisa waktu Anda. CK. Pada saat itu, bahkan wanita ini pun mungkin tidak dapat melindungi Anda. Tawa aneh terdengar dari berbagai jarak. Gugusan kabut hitam itu seperti hantu. Itu berkedip beberapa kali sebelum menghilang dari dataran di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao Yan menyaksikan kabut hitam samar yang menghilang di kejauhan. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berdiri. Langkah kakinya terhuyung-huyung menuju mayat Han Feng. Telapak tangannya menyentuh kulit yang terakhir dan ekspresinya tenggelam beberapa saat kemudian. Sialan. Si Heart Flame juga telah diambil bersama dengan jiwa. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam sebelum matanya melirik cincin biru tua di jari Han Feng. Kilatan biru samar yang berkedip-kedip menunjukkan perbedaan antara cincin penyimpanan ini dan cincin penyimpanan kelas rendah.